mulai membaca doa ya. Seperti biasa, coba nak Haikal mungkin baca doanya. Semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah, yang mana dengan rahmatnya kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad kita haturkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini dengan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita lanjutkan tema pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu tema minggu kemarin tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu siapa yang masih ingat akhlak yang apa? Akhlak yang tidak baik. Contoh-contoh akhlak yang tidak baik itu apa saja? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Selain sombong? Pamer atau ria. Politik katanya. Iya. Apa lagi? Malas ya? Iya. Berarti anak-anak masih ingat, tepuk tangan dulu anak-anak masih ingat. Itu yang tadi semua akhlak tercela. Nah, untuk hari ini Ibu juga akan menyampaikan tentang akhlak tercela, akhlak yang tidak baik. Selain tadi yang kami sebutkan, selain sombong, malas, ria, hari ini Ibu akan memberi materi tentang gambar ini. Sebelum Ibu beritahu gambarnya ini apa, kamu sendiri coba hari ini Ibu coba suruh kelompok ini semuanya coba lihat ke sini, maju ke depan semuanya. Kelompok A dikasih kelompok B, C dan D ya, coba maju. Video ini. Coba kalian perhatikan nampak gambarnya ini, coba amati gambarnya. Dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, perhatikan. Kalau kamu sudah lihat gambarnya, lihat nih. Nah, ini gambar apa ini? Orang lagi apa ini? Lagi lain. Ini berbentar. Lagi. Ini C. Nah, ya itu pendapat ini coba di sana. Di tangan kelompok kedua. Di kelompok pertama. Sekarang coba yang B nih. Nah, nampak gambarnya ini nampak? Nah, nampak sekarang ini gambar apa ini? Hah? Orang lagi lain. Bertengkar, apa lagi? Ini ada? Oh, lagi bertengkar, lagi apa? Berkelahi. Lagi marah katanya. Ah, ya, coba di sana. Di tangan di kelompok kedua. Aku satunya coba. Masing-masing kelompok beda pendapatnya tentang gambarnya ya. Nah, coba.
Lalu kalau lagi mau menghina orang, bisa kan? Nah, kalau mau menghina orang, omongannya kasar ya? Berkata kasar kan? Menghinakan, mengejek, maki, apalagi mau fitnah, menyumpah, itu sebab-sebabnya tuh. Jadi keluarlah omongan kata kasar itu. Ardi, kalau kamu berkata kasar, orang lain senang atau tidak? Tidak. Dalam surah Al-Humajah ayat 1. Siapa yang ingat Al-Humajah ayat 1? Iya, tepuk tangan untuk Mirja. Ingat. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, jadi kalau kata Allah dalam surah itu mengatakan celaka bagi orang yang suka mengumpat, suka mencela orang, mengumpat tuh suka ngomongkan orang. Bagus ya Eka. Allah melarang orang mengumpat atau orang yang mengucapkan kata-kata keji dan kotor dan kata-kata mencela orang lain. Jadi yang sudah dilarang Allah jangan dilakukan. Apalagi kamu dalam kehidupan sehari-hari berteman dengan teman nih, suka mengejek teman dengan tanpa kamu sadari kawan itu tersinggung karena marah. Kamu tidak sadar waktu kamu mengatakan kata kasar tuh, kawannya nyenggol sedikit kamu langsung marah, langsung akhirnya keluar dengan kata-kata kasar itu, omongannya tidak baik. Coba lihat kamu gambar ini. Lihat orang bukan biasa bertengkar dengan kawan tuh pasti mukanya langsung berubah, mukanya yang cantik jadi jelek, yang cowoknya ganteng jadi jelek kan? Karena kenapa? Marah muka bisa berubah kan? Lihat contoh muka orang marah bagus ya nih. Beda dengan orang yang bilang marah juga. Kalau orang lagi baik, lagi lupa, lagi mungkin pasti wajahnya beda dengan wajah sehari-hari ya. Mirja, bisa kamu bedakan kan orang yang marah? Berarti dia pasti menyumpah, memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Mau kamu lakukan hal kayak gitu? Kalau tidak mau, kamu harus menghindari. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah mengajarkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, jadi Rasulullah siapa? Nabi siapa? Nabi kita kan siapa namanya? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kamu tuh dianjurkan berkata yang baik setiap hari, atau kalau kamu tidak bisa nih ngomong yang baik-baik, diam ya. Bagusnya diam saja. Jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi Rasulullah juga mengajarkan tidak boleh berkata kasar, tapi berkatalah yang baik. Atau kalau tidak bisa kita diam. Ya, Roji. Sekarang dari gambar ini ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, paham dah nih? Tahu tentang gambar nih? Tahu ya. Ini contoh gambar apa? Berkata kasar. Ingat, kalau kamu mau berubah mukanya jelek, ini pasti muka saya jelek nih kalau saya ngomong kasar nih, jadi tidak jadi. Paham ya? Nah, ingat gambar nih. Contoh orang berkata kasar.
belajar memilih teman yang baik-baik. Belajar diam, ya, gak usah ngomong lah daripada saya ngomongin kasar, kan? Nah, menghindari perdebatan. Nah, setelah ini ada yang mau bertanya? Tidak. Udah tahu? Berkata kasar itu apa? Tahu. Berkata kasar apa? Suka mencela orang lain. Orang lain. Memaki, menyumpah, kan? Nah, akibatnya kenapa? Tidak disukai Allah, lalu dibenci Allah, tidak disukai orang tua dan dijauhi teman. Sebabnya apa tadi? Sebabnya? Karena dia marah, karena dia berkata rasa sombong bisa juga. Lalu cara menghindarinya tadi apa? Selalu berkata yang sopan, lalu mencari teman yang baik, menghindari pertengkaran. Sudah bagus menyari ini. Alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ya, nanti siapa yang bisa jawab nanti kita langsung. Tadi dikatakan surah Al-Majah, Allah membenci orang yang mengkupat dan menyumpah, memaki dan mencela. Lalu biasanya surah apa tadi? Coba ini. Surah apa tadi yang menjelaskan tentang mengkupat dan mencela tadi? Surah apa? Al-Humajah. Pintar tepuk tangan dulu lagi. Ayat berapa nih Ibrahim? Ayat berapa? Ayat 1. Tepuk tangan tuh Ibrahim. Itu contohnya katanya ayat Al-Humajah ayat 1. Kalau kita berkata kasar akan akibatnya kenapa? Apa? Dibenci Allah. Apalagi kalau kita berkata kasar sebabnya akibatnya kenapa? Tidak disukai orang, dibenci Allah, tidak disukai orang tua, ya. Yang tepuk tangan apa namanya? Kalau kita lebih baik kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan yang baik. Alhamdulillah kalian sudah bisa tentang tema hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya, berkata yang baik. Dengan berkata baik, kalian akan terhindar dari perbuatan yang jelek, perbuatan tercela. Akan mendapat pahala kalau kita mengucapkan manggil kawannya jangan yang jelek. Hai teman, wahai teman, yuk kita belajar bersama, kan? Begitu kan? Bisa? Mulai hari ini, setelah pelajaran ini, Ibu harap kalian lebih baik lagi berkatanya, ya. Sekarang kalian lanjutkan dengan tugas tertulisnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.